Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, hamdan muwafiyan li jami'i ni'amih wa mukafi'an li mazidi fadlih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqih Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana amin wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما ويقينا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah, jannatani 'an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu, atau kama qala ahli salatu wassalam. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan majelis taklim dan pondok pesantren, dan juga para tokoh ormas yang hadir. Semuanya mudah-mudahan kita doakan senantiasa diberikan oleh Allah panjang umur yang barokah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir batinnya, diangkat derajatnya, dikabul semua hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan dikuatkan keistiqomahan dalam perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Secara khusus yang Al-Fakir hormati dan muliakan, yang pada kesempatan malam hari ini hadir bersama-sama kita, Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Nahlul Badri SKM MA, Ketua DPW FPI Kabupaten Pandeglang beserta seluruh jajarannya,
dan juga yang kami hormati dan kami muliakan. Di sini hadir pimpinan Istighosah tadi Al-Mukarram Abah Kiai Haji Busyra Karim, dan juga para kiai serta para ustadz yang lainnya yang hadir. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatunya, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim Al-Fakir kepada semuanya. Juga yang sama Al-Fakir hormati dan muliakan segenap para aparatur pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri. Mudah-mudahan kita doakan semuanya senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi aparat yang bisa membawa kita menuju kesejahteraan lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga yang fakir hormati dan muliakan segenap panitia penyelenggara peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, yang tentunya beserta masyarakat semuanya sudah bekerja keras bahu membahu, yang mengorbankan baik harta, tenaga maupun pikirannya untuk mewujudkan acara ini. Mudah-mudahan semua pengorbanannya, semua sumbangsihnya, semua sodak dan infaqah dan infaknya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas berlipat ganda dan menyebab dikabulnya semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, santriawan, santriawati, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama mengawali pertemuan kita pada malam hari ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan perkumpulan kita di malam hari yang mulia ini, agar Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan semua hajat-hajat kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, menutup semua aib-aib kita, melapangkan rezeki kita, menyembuhkan segala penyakit lahir batin kita, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah curahkan nikmat dan juga rahmatnya kepada kita. Khususnya pada malam hari ini Allah telah mengumpulkan kita di tempat ini, di tempat yang berkah ini. Kenapa ini tempat menjadi tempat yang berkah? Karena di sini berkumpul kita kaum muslimin untuk sama-sama mengagungkan syiar agama Allah, untuk sama-sama berzikir, bersolawat, melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Maka tidak ada perkumpulan yang berkah kecuali perkumpulan yang di situ dibacakan zikir dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini bukan masjid, ini bukan musalla, ini bukan majlis ta'lim, tapi ini bisa menjadi tempat yang berkah. Karena di tempat ini kita berkumpul, berzikir, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah satu tempat dibacakan di situ zikir, dibacakan salawat kepada Nabi, kecuali tempat itu akan menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya tidaklah satu tempat dijadikan tempat maksiat kepada Allah, tempat yang durhaka kepada Allah, kecuali tempat tersebut akan tempat yang diturunkan laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya para jamaah semuanya, hendaklah kita menjauhkan dari diri dari tempat-tempat yang di situ ada kemaksiatan-kemaksiatan. Kenapa? Karena tempat kemaksiatan di situ tempat turunnya kutukan dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita sering-sering duduk di tempat-tempat taat dan ibadah kepada Allah, karena silah turun rahmat dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita suka prihatin kalau andaikan ada masyarakat ini sebentar lagi bakal Agustusan nih, Agustusan, kadang-kadang bikin acara Agustusan katanya sih syukuran, bersyukur dengan nikmat kemerdekaan, tapi nyatanya dalam tempat tersebut, dalam acara tersebut dilakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diundang artis dengan pakaian yang tidak senonoh, mengundang birahi orang yang melihatnya. Kira-kira kalau ada Agustusan diisi dengan model yang begitu, kira-kira berkah apa penuh dengan laknat?
Berkah apa laknat? Na'udzubillahi min. Makanya alhamdulillah pada malam hari ini dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1445 Hijriah, kita berkumpul di sini, kita berzikir, kita bersolawat, kita membaca Al-Quran bersama-sama, sehingga yakin di sini turun rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Solawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan atas junjungan kita, baginda kita, tauladan kita, manusia yang sempurna dan mulia, yang kita selalu harapkan syafaatnya. Dialah habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga atas keluarganya, sahabatnya, keturunannya, dan semua umatnya yang tunduk patuh mengikuti ajarannya sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sesungguhnya tidak ada agama yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling suci kecuali agama Islam. Betul apa betul? Betul apa betul? Gak ada agama yang kesuciannya, yang kemuliaannya, yang ketinggiannya dilebihi oleh agama yang lain. Paling tinggi, paling suci, paling mulia, itulah agama Islam. Kita harus yakin seyakin-yakinnya dengan hal itu. Gak bisa kita katakan semua agama itu benar, betul atau tidak? Kita katakan agama yang benar adalah agama Islam. Agama yang benar adalah agama bukan kata kita, bukan keinginan kita. Allah yang sudah menetapkan inna dina indallahil Islam. Kata Syekh Nawawi dalam tafsirnya, la dina mardiyan indallah siwal Islam. La dina, tidak ada satupun agama mardiyan indallah, yang diridhoi oleh Allah, siwal Islam, kecuali agama Jangan malu-malu, jangan takut-takut, jangan ragu-ragu, yakini seyakin-yakinnya satu-satunya agama yang benar yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Makanya siapapun kita yang kepengen Allah ridha, siapapun kita yang kepengen Allah muliakan, maka jadilah seorang muslim. Tapi jangan cuma muslim di KTP doang. Karena kadang-kadang ada orang yang ngaku dia Islam, KTP-nya Islam, tapi dia kagak paham apa itu akidah Islam. Betul? Ada nggak yang begitu? Ngakunya Islam tapi tidak paham syariat Islam. Ada nggak yang begitu? Ngaku mah Islam tapi tidak tahu akhlak Islam. Ada nggak yang begitu? Bahkan ngaku mah Islam tidak tahu nama-nama dalam tahun Hijriah. Ngakunya Islam, ditanya coba tahun Hijriah ada berapa bulan? 12 bulan. Coba sebutin namanya. Kagak tahu. Ada nggak yang begitu? Ngakunya Islam tapi nggak tahu nama-nama bulan Hijriah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kadang kita menganggap itu sebagai sesuatu yang sepele, betul nggak? Padahal andaikan seseorang yang ngaku Islam, dia tidak tahu dengan nama-nama bulan dalam tahun Hijriah, menandakan bahwa orang tersebut kurang perhatiannya, kurang pemahamannya, kurang kecintaannya kepada Islam. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya ibu bapak rahimakumullah, ajarkan anak cucu kita biar tahu tentang apapun yang berkaitan tentang Islam, termasuk di dalamnya tahun Hijriah dan nama bulan-bulannya. Kita cuma tahu tahun Masehi dengan nama-nama bulannya. Coba sebutin Januari, Februari, Maret terus sampai Desember. Coba sebutin bulan-bulan tahun Hijriah. Waduh, ngahaneng bete nyaho. Anakna teu nyaho, indungna teu nyaho, bapana ge teu nyaho. Masya Allah. Makanya alhamdulillah. Kenapa di sini dan di berbagai tempat ketika perpindahan tahun baru Hijriah diadakan acara seperti ini?
mengajak umat biar ingat dengan syiar Islam, mengajak umat biar tahu, biar paham tentang sesuatu yang berkaitan dengan Islam. Coba ini tahun baru Hijriah tahun yang berapa? 1445. Bulan pertama dalam Hijriah namanya bulan apa? Bulan apa? Yang kedua Safar. Yang ketiga Mulud. Bulan Mulud. Rabiul. Yang keempat Rabiul. Yang kelima Jumadil. Yang keenam Jumadil. Yang ketujuh Rajab. Yang kedelapan Sya'ban Rawah. Yang kesepuluh yang kesembilan Ramadan. Yang kesepuluh Syawal. Yang kesebelas Hafid. Zulqa'dah. Hafid dijepit meren, pantesan bulan Hafid sok kararawin wah. Yang ke-12 bulan apa namanya? Zulhijjah. Alhamdulillah. Apa mau dikasih hadiah nih anak kecil nih? Jangan mbok nama ulah mbok nama. Coba nanti kita di akhir ceramah kalau nggak lupa nih, nanti kita ada antanya nanti anak nih nama-nama bulan yang bisa jawab dikasih hadiah nanti ya, hadiahnya dikasih sama panitia. Para ibu bapak rahimakumullah, jadi kalau kita kepengen dapat ridhonya Allah, kepengen diberikan kemuliaan oleh Allah, maka tidak ada cara lain bagi kita kecuali jadilah seorang muslim. Tapi jangan cuma muslim yang di KTP doang, jangan cuma muslim dalam pengakuan doang, jadilah muslim yang sebenar-benarnya. Bagaimana itu? Bapak Ibu rahimakumullah, Islam itu isinya akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Akidah, syariah, jadi kalau andaikan kita ingin jadi seorang muslim yang benar, seorang muslim yang sejati, maka dia mesti memahami tentang akidah Islam, tentang syariah Islam, dan tentang akhlak Islam. Kalau orang ngaku muslim tapi tidak tahu akidah Islam seperti bagaimana, tidak tahu syariah Islam itu seperti apa, tidak tahu akhlak Islam itu seperti apa, maka dia ngomong ngaku Islam cuma ngaku doang. Wa mahum bimuslimin, dan dia bukanlah seorang muslim yang sebenarnya. Na'udzubillahi min. Makanya ibu rahimahullah, mudah-mudahan dengan wasilah kita mengadakan peringatan tahun baru Islam ini menjadikan kita bersemangat untuk memahami tentang Islam. Coba saya tanya, kira-kira kita hidup ini pengen gak hidup kita makmur, hidup kita sejahtera? Pengen gak kita pada sehat semuanya? Pengen gak kehidupan kita aman? Pengen gak tanam-tanaman kita, padi-padi kita tumbuh subur sampai panen? Pengen apa tidak? Kalau kita pengen, maka tiada cara buat kita kecuali kita bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, yang menjadikan hilangnya kenikmatan dari diri kita adalah ketika kita meninggalkan ketaatan kepada Allah dan ketika kita bermaksiat kepada Allah. Orang yang tadinya Allah kasih sehat, orang-orang yang dikasih oleh afiah, subur, makmur, airnya bagus di kampungnya, bisa jadi ketika dia bermaksiat kepada Allah, meninggalkan taat kepada Allah, Allah cabut afiahnya, Allah cabut kemakmurannya, Allah cabut kesehatannya. Karena ibu bapak rahimakumullah, yang menjadikan dan menghilangkan kenikmatan yang ada pada kita adalah di saat kita meninggalkan taat kepada Allah Subhanahu. Tadi diceritakan
Dan surat Saba, laqad kana li sabain fi maskanihim ayah. Ada satu negara namanya negara Saba. Negara ini negara yang subur makmur, punya kebun-kebun yang subur, kebun-kebun yang indah. Pokoknya kehidupannya nyaman, tenang, damai, ekonominya juga cukup, maju, luar biasa. Tapi kemudian itu negara, itu daerah dicabut oleh Allah, dihilangkan kemakmurannya, dicabut kenyamanannya, dihilangkan semua nikmat yang ada pada negara tersebut. Di saat mereka meninggalkan ibadah dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi satu percontohan buat kita kaum muslimin, khususnya di tempat ini, di daerah ini, bahwa bisa jadi satu waktu Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut kemakmuran ini daerah, mencabut kesuburan ini daerah, bahkan menghilangkan afiat dan sehat dari diri kita bila mana kita meninggalkan iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita membiarkan kemaksiatan-kemaksiatan yang terlihat oleh mata kita tidak kita hentikan dan tidak kita nasihati. Ini bisa terjadi, wahai. Makanya para jamaah semua, kalau kita menginginkan daerah kita tetap subur makmur, nyaman, tentram, aman, sejahtera, maka ayo semua kita, siapapun kita, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, pemuda-pemudi, aki-aki, nini-nini, kabeh kudu rek ibadah ke Allah Subhanahu. Kabeh harus berusaha untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin ketika satu kampung dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah turunkan keberkahan kepada kampung tersebut. Insya Allah. Makanya para jamaah semuanya, kalau kita memandang negara kita ini negara yang luar biasa, betul apa tidak? Apa luar biasanya? Negara kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Kalau orang-orang Timur Tengah menyebut nih Indonesia sebagai surganya dunia. Kalau kita lihat di Timur Tengah, di Yaman dan tanah-tanah Arab sana, begitu tandus. Tapi kalau Indonesia luar biasa, tanahnya subur, berbagai macam tanaman ada di Indonesia, betul apa tidak? Di Arab mau mual kadu sih kan, mual tangkal kadu, mual tangkal kacapi, mual tangkal jengkol sih kan, tangkal pete mual ayah, buahnya mah bisa jadi ayah menang ngirim ti dia. Tapi kalau untuk pohon-pohonnya mereka gak punya. Tapi di Indonesia berbagai macam pohon yang bisa dinikmati buahnya ada. Begitu luar biasa Indonesia punya sumber daya alam. Tapi awas kita jangan terlena, saudara. Jangan mentang-mentang Indonesia punya berbagai macam sumber alam yang luar biasa, lalu kita terlena, lupa kepada Allah yang telah memberikannya. Awas kalau kita sampai lupa dengan yang telah memberikan semua itu, bisa jadi satu waktu Allah cabut, Allah hilangkan semua sumber daya alam yang ada di Indonesia. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min. Makanya ayo kita jaga negara kita biar tetap subur makmur dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu. Caranya bagaimana? Caranya setiap kita harus selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, saking indahnya Indonesia, saking hebatnya sumber daya alam Indonesia, sampai-sampai negara-negara luar ingin menguasai Indonesia, betul apa tidak? Ingin menjajah Indonesia, ingin mengambil, mengeksploitasi apa-apa yang ada di negara kita. Makanya kita jangan lengah, jangan lengah, jangan biarkan mereka menguasai negara kita. Jangan biarkan mereka mengambil sumber daya alam kita. Kita mesti berjuang mempertahankan negara kita, mempertahankan tanah tumpah darah kita. Betul apa tidak? Siap berjuang, siap berjuang. Kita pertahankan negara kita. Betul. Takbir. Sallu ala Muhammad.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini orang-orang yang pengen menguasai Indonesia, berbagai macam cara mereka lakukan. Mereka masuk ke politik, dikuasai politik oleh mereka. Mereka kuasai perekonomian, berbagai segi kehidupan dikuasai oleh mereka. Bahkan tanah-tanah kita pun sudah banyak yang keluar menjadi milik mereka, bukan milik kita lagi. Betul apa tidak? Ini hal yang sangat penting untuk kita pikirkan dan tafakuri. Informasinya Pandeglang ini 65% tanahnya sudah bukan milik orang Pandeglang, sudah milik orang luar sana. Masya Allah, coba ini mesti kita pertimbangkan, mesti kita pikirkan. 65% tanah kita sudah bukan milik kita lagi. Kalau terus-terusan ini tanah dijual kepada mereka, nanti anak cucu kita tinggal di mana? Mereka akan tinggal di tanah-tanah orang luar, numpang di situ. Kalau sudah bahasanya numpang, paling ujung-ujungnya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Lu mau tinggal di sini, lu mesti ngikut gua. Begitu ujung-ujungnya nanti. Kalau mau tinggal di sini, tumpang di sini, lu mesti ikut gua. Kalau gua ikut gua, keluar. Waduh, bahaya ini. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Pak? Makanya Pandeglang ini kalau memang betul setengah tanahnya sudah dikuasai oleh orang luar, maka jangan sampai yang setengahnya lagi habis dimiliki oleh mereka. Pernah nggak kira-kira kita bertanya kenapa bisa seperti itu? Pernah nggak kita bertanya kenapa tanah Pandeglang bisa dijual, bisa dimiliki oleh orang-orang asing dan asing? Kenapa kira-kira? Kenapa kita tidak bisa mempertahankannya? Hayang beli mobil anyar, lamun tanah diolah dipelakan hese, hayang kabeli mobil gagah, leres Bu, leres tuh. Hayang kabeli handphone nu mahal hese, lamun urusan tanah diolah melak umpamana melak dangder, melak kadu, sekian tahun kemudian karak eta gitu nyampe, bikin beli mobil Avanza ajan. Kulantaran hayang gerak boboga, hayang gerak mobil gagah, iya gagah itu gagah, akhirnya dijualah tanahnya. Dia tidak berpikir dia punya anak cucu nanti akan di mana mereka akan tinggal. Coba. Dalam hal ini tentunya bukan cuma masyarakat yang harus sadar tentang hal ini, termasuk juga aparat pemerintah. Mereka harus bisa membuat undang-undang untuk mempertahankan tanah Pandeglang. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jangan sampai aparat-aparat dari mulai yang terbawah sampai yang paling atas, mereka justru mengambil keuntungan dari penjualan tanah itu. Loloban nama gitu lumayan cenah untungan. Masya Allah, na'udzubillahimin. Kita ingin nyaman ibadah kepada Allah. Orang hayang nyaman hadir majlis ta'lim, hadir salat jamaah di masjid-masjid dan musola, hayang nyaman kukumpulan kieu. Betul apa tidak? Coba lamun kira-kira ieu tanah boga batur, boga jelema asing atau aseng, kira-kira orang nyaman moal ngayakeun acara model kieu? Bisa-bisa ke acara dibubarkeun ku nu bogana, atau mungkin memeh acara minta izin teu diizinan ku nu bogana, atuh bogana ieu mereka berkuasa melakukan apapun boga aing. Betul apa tidak? Makanya tolonglah para warga semua hadirin rahimakumullah, ayo jaga tanah kita jangan sampai berpindah kepemilikan kepada mereka. Pertahankan tanah kita jangan sampai berpindah kepemilikan kepada orang-orang asing. Wariskan kepada anak cucu kita biar mereka nanti punya tempat untuk mereka membangun tempat tinggal, untuk berkebun, untuk bercocok tanam, untuk berusaha sebagai penghidupan mereka. Ulah ditinggalan hutang 5.000 orang ditinggalan hutang ya. Benar tuh Bu? Benar tuh Bu? Masya Allah, tabarakallah. Maka para jamaah semua, yang pertama yang saya ingin tegaskan pada kesempatan ini, yuk kita perkuat keislaman kita. Dengan cara apa? Dengan cara memahami akidah Islam, syariat Islam dan juga akhlak Tapi bagaimana caranya Pak Ustadz? Bagaimana caranya kita bisa paham akidah Islam, syariat Islam, akhlak Islam? Ya,
tidak bisa begitu saja kita paham tentang hal itu. Caranya adalah kita semua harus pada ngaji, harus sering hadir majelis taklim. Makanya kalau kita ingin Pandeglang kokoh keislamannya, masyarakatnya harus mau, harus rajin hadir majelis Kalau ibu-ibu, alhamdulillah, saya lihat sih di mana-mana rame terus di majelis taklim, betul. Di mana-mana di kampung-kampung majelis taklim itu penuhnya sama jamaah ibu-ibu. Yang rada carang-carang sedikit mah bapak-bapak. Agak tahu tuh bapak pada kemana itu. Di sono mah, di sono ini. Di itu mah Pak, ya Allah, eta lalu pengajian bapak-bapak paling ini hadir 10-an. Ngajina di musola, musolana gede, nu hadir 10-an. Diukna pa jauh, beh ditu. Jauh tinu ngajarna. Bari ngarokok deh kabeh. Ngarokok bari nundutan deh. Pesina bari dubu kan deh kira kata urgen. Aduh, masya Allah. Di ditu mah model kitu eta pengajian bapak-bapak. Geus mah saeutik jelema nu hadirna. Bari karena itu acan teh cara ngendar ajina ge. Ngarokok beuki nyalain aduh. Ampun, lumayan we burung. Tapi bisa lumayan eta ngaji kitu teh endah deh jadi Pak. Betul apa tidak? Ya Allah. Ibu-ibu mah alhamdulillah. Majelis taklim penuh sama ibu-ibu. Luar biasa. Al-Fakir juta hadusan bini mah kalau pengajian mingguan di rumah. Leuwih ti 200 mah ibu-ibu mah. Ibu-ibu mah leuwih ti 200 mah eta nu hadir. Ibu-ibu tapi mun bapak-bapak paling 20. Insya Allah ya teh. Jasara dibuk cina bapak-bapak mah neangan duit cina. Hari ibu-ibu mah longgar waktuna. Lain longgar soal ibu-ibu mah ubar pusing. Refreshing ngaji teh ibu-ibu mah. Pusing di imah mah sumpek cina eta deui pagawean deui. Ari ngaji mah lumayan papanggih jeung pada batur ngobrol ngadaikeun nasihat kiai haren. Betul nggak Bu? Itu ibu-ibu mantap rajin ngajina. Masya Allah, ibu-ibu rajin ngajinya kemana-mana. Tapi ngan eta kadang-kadang ngan ngajina doang ngider, tuh dipake. Cek kiai diajarkeun awas, bikang mamun hayang ka surga, kudu hormat, takdim, sopan ka salakina. Cek kiai di majelis taklim. Atuh balik maka imah, ngalunjak teh ka salakina. Ari ngaji mah ngider ka mamana, ari ka salaki ngalunjak bae teu eureun-eureun. Di ditu mah gitu eta modelna duka di dieu mah sigana moal pati jauh jasarua sakabupaten Pandeglang kene moalnya jadi mah balager tuh ketinggalan bager lah. Masya Allah Bu, alhamdulillah geus daek hadirna bae ge tapi wayahna bebenangan tina ngaji teh diamalkeun dipake. Ibu-ibu mah hayang ka surga teu kudu riweuh-riweuh, teu kudu jadi camat, jadi lurah, jadi bupati, teu kudu ibu-ibu mah mun hayang ka surga doang. Cek Kangjeng Nabi awewe mah almar'ah idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zaujaha dakhalat jannata rabbiha min ayyi abwabil jannati sya'at au kama qala. Awewe mah Bu asal salat 5 waktuna dijalankan dengan baik, puasa Ramadan dijalankan dengan baik, taat kasalakina, ngajaga kahormatanana, cek Kangjeng Nabi maka pasti eta awewe bakal asup kana surga pangeranana min ayyi abwabil jannati sya'at, asupna ge ti pintu nu mana bae nu dipik hayang ku manehna. Masya Allah. Tadi disebutkan umpamana mun hayang ka surga pikang kudu jadi lurah teu aya, kudu jadi camat teu aya, kudu jadi bupati teu aya, kudu jadi gubernur teu aya. Ari hayang ka surga doang mah cukup baik ibu, salat 5 waktu nak dijaga, laksanakan bener, puasa Ramadan jalankan dengan benar, kehormatan ulah dimurah mareh, diraksa, dijaga. Cuma kadang-kadang ibu-ibu marake baju tutup dengan keur ngaji doang, balik BK imah atau make tank top deh bah, baju daster teh ya, diuk di hadapan imah, nu lewat ngadulu kabeh, dirumbung kulaleur segala. Nauzubillahimin. Ya Allah, eta ngaranna ngamurah mareh kahormatan. Awewe ahsanat farjaha, diraksa, dijaga kahormatanna, wa ta'at zaujaha, dia taat sama suaminya. Pasti
asup ka surga, bahkan silahkan memilih rek pintu mana asupna. Masya Allah, kehormatan buat seorang perempuan. Maka para jamaah sadayana kembali kuatkan keislaman kita melalui hadir pengajian, itu yang pertama. Yang kedua para jamaah semua, kalau kita ingin menjadikan negara kita, daerah kita tetap menjadi daerah yang Rabbun Ghafur, baldatun thayyibatun, maka mulai dari para kiainya istiqamah di dalam mengajarkan dan membimbing masyarakatnya menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para aparat pemerintahnya adil mengikuti fatwa-fatwa kiai dan ulama. Ulah papalimpang jeung fatwa na ulama. Ulah ngan ngomong doang. Kadang-kadang ngomong doang, abdi mah kumaha fatwa ulama bae ngiringkan ka kiai, bukti nama si eta papalimpang jeung kiai. Leres tah henteu? Ngomong nama abdi mah kumaha ngiring fatwa na kiai bae. Nyatana kebijakannya, aturan yang dia buat papalimpang jeung fatwa ulama jeung fatwa kiai. Yang ketiga, masyarakat orang-orang kayanya punya kepedulian dengan kekayaannya, harus memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika mereka butuh bantuan, bantu, jangan diam dan tutup mata. Dan orang-orang rakyat yang memang tidak kaya, pejabat bukan, ulama bukan, orang kaya juga bukan, rakyat biasa, dia juga bisa punya andil untuk menjadikan daerahnya sebagai daerah yang diberkahi oleh Allah. Caranya, doa mereka, doakan oleh mereka, biarkan mereka berdoa kepada Allah, mendoakan para ulama, para pemimpin, dan juga orang-orang yang dianggap mampu dan kaya. Jadi orang-orang fakir miskin juga mereka bisa ikut andil menjadikan negara dan daerahnya sebagai negara yang berkah dan makmur. Makanya ayo Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ingin negara kita berkah dan makmur, dimulai dari keistiqomahan para ulama-ulamanya. Jangan takut, jangan malu, jangan sungkan untuk menyampaikan yang hak dan kebenaran. Haram, katakan haram. Halal, katakan halal. Betul? Jangan sampai sungkan, jangan sampai takut, dan jangan sampai kalah dengan pemberian. Kadang-kadang anu nyeun malehoina para pesan agama, para penyampai pesan agama, nu nyeun malehona teh ieu yeuh. Diancam dikadek mah teu seueunun. Diancam ditembak teu seueunun. Dilawan ku manehna. Dialungan duit mah manehna leuleus. Aya kituna malehoy. Kalau sudah begini, ini bisa berbahaya buat satu daerah dan satu negara. Makanya kiai-kiai, ulama-ulama, ustadz-ustadz yang ada di daerah kita Pandeglang mesti kita jaga dan kita doakan agar mereka selalu istiqamah menyampaikan yang benar itu benar, yang haram itu halal. Betul? Kalau ulama-ulama istiqamah, insya Allah di situ akan dimulai keberkahan di daerah tersebut. Setelah ulamanya istiqamah, para aparatur pemerintahnya yang membuat dan memiliki kebijakan ngatur ngelola negara dan daerah, dia bersikap adil dan ngikut kepada fatwa-fatwa ulama. Kalau dia seorang pemimpin, dia tidak ikut dengan fatwa dan arahan ulama, maka pasti itu pemimpin akan membuat kebijakan dan aturan yang bisa menyengsarakan kepada rakyatnya. Dia akan buat undang-undang dan peraturan yang bertentangan dengan syariat agama. Betul apa tidak? Makanya para pemimpin, para aparat ini tugasnya dia membuat kesejahteraan kepada masyarakatnya dan mengikuti arahan para kiai dan ulama di tempat tersebut, di daerah tersebut. Insya Allah kalau pejabatnya, kalau aparatnya bersama-sama saling bahu-membahu untuk membuat undang-undang dan kebijakan yang baik, insya Allah itu membawa keberkahan untuk daerahnya. Makanya alhamdulillah, kayak kemarin kita di Pandeglang, ketika di Pandeglang ini Bapak Ibu rahimahullah, ini kita ketinggalan sama daerah lain. Apa itu? Daerah lain itu larangan miras sudah 0% Bapak Ibu. Artinya pokoknya mah minuman keras sampai 0% kandungan alkoholnya dilarang. Tapi
Tapi di Pandeglang ini yang dilarang itu miras sampai 5%. Berarti yang kandungan alkoholnya di bawah 5% itu masih dibolehkan di kita. Iya Bapak Ibu, kira-kira terang tuh hal iya. Terang tuh masalah iya. Masya Allah, orang terang ya. Pandeglang yang katanya kota 1000 kiai 1 juta santri, undang-undang larangan miras itu hanya sampai pada 0,5%. Kalau kandungan alkoholnya 5% ke bawah, itu tidak dilarang edarannya, tidak dilarang penjualannya. Coba, inna lillahi wa inna ilaihi. Ini kalau kita masyarakat tinggal diam, tutup mata, tidak mengontrol daripada pemerintah kita, eksekutif maupun legislatifnya, ini mereka bisa-bisa keenakan. Makanya kita mesti bergerak. Ayo kiai, ulama, santri, ormas-ormas yang peduli dengan kehidupan masyarakat, supaya masyarakatnya aman, nyaman, kondusif, tidak ada kriminal, maka kita mesti peduli tentang hal ini. Alhamdulillah kemarin ada kepedulian daripada mahasiswa dan santri penggagasnya, bergabung dengan ormas-ormas, pesantren-pesantren. Kita datengin tuh DPRD, kita minta supaya undang-undang tersebut direvisi. Artinya miras dilarang di Pandeglang sampai 0%. Setuju apa tidak? Setuju tante? Mun miras beredar di urang, beredar bebas, bahaya tante? Bahaya tante? Ummul khaba'ith. Khamar itu adalah ibunya segala macam bentuk kejahatan. Makanya ini tidak boleh kita biarkan. Harus kita kontrol terus kinerja daripada eksekutif dan juga legislatifnya. Jangan sampai mereka akhirnya diam lagi, lalai lagi. Makanya kalau kira-kira satu waktu nanti, bapak-bapak, pemuda semuanya kita ajak untuk datang ke DPRD, siap turun? Siap turun? Pan cicing bahaya. Siap turun. Ini untuk kemaslahatan. Karena kalau kita tidak turun, ngedorong mereka tidak bergerak, mereka tidak jalan. Betul apa tidak? Kenapa? Karena kita curiga dalam peraturan tersebut ada keuntungan buat mereka, ada keuntungan buat segelintir orang, sehingga mereka mempertahankan undang-undang tersebut supaya jangan dirubah. Karena mereka ada keuntungan di sana. Makanya mesti kita pantau terus, awasi terus, dorong terus. Siap orang dia turun ke DPR, siap? Betul. Takbir. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu bapak rahimakumullah, perubahan mesti kita lakukan. Sesuatu yang kita pandang, yang kita lihat negatif, baik itu di keluarga kita, dalam diri kita, di keluarga kita, di masyarakat kita, bahkan di kabupaten kita, bahkan di negara kita, sesuatu yang kita pandang negatif, membahayakan, bertentangan dengan syariah, kita tidak boleh diam. Kita harus terus bergerak. Kalau itu salah, tolak. Siap menolak. Seperti contohnya ketika akan ada upaya untuk melegalkan LGBT di Indonesia. Terang LGBT bu? LGBT terang bu? Eta bangsa bikang resep ka bikang, lalaki resep ka lalaki, lalaki barobah jadi bikang, bikang robah jadi lalaki, atau non ACDC jung bikang hayu jung lalaki hayu jung satu hayu. Na'udzubillahi min, lalaki bogoh ka lalaki, bikang bogoh ka bikang, bogoh ka bikang ongkoh laki ongkoh ka satu age oke. Na'udzubillah. Na'udzubillahi min. Dan ini sedang diupayakan oleh mereka untuk dilegalkan di Indonesia. Kalau kita umat Islam tidak peka, tidak peduli, tidak mau melawan, kalau kita diam saja, tidak mau bersuara melawan semua itu, menolak semua itu, bisa jadi ke depan LGBT dibolehkan di negara kita. Na'udzubillahi min. Kalau sudah LGBT legal di negara kita, bebas di daerah kita, diundang-undangkan, dilindungi oleh negara, maka yang terjadi iwahamullah,
apa yang pernah ditimpakan oleh Allah azab kepada kaum Lut zaman dahulu bisa ditimpakan kepada kita. Nauzubillahi min, gara-gara kita membiarkan praktek LGBT. Makanya Allah sekali lagi kita tidak boleh abai dan diam. Ini semua kaitannya dengan politik, kaitannya dengan politik, dan kita semua mesti berjihad, berjuang. Kalau dulu untuk memperkuat Islam, jihad kita turun ke medan perang, bawa pedang, bawa golok, melawan orang-orang yang menjajah, orang-orang kafir yang hendak menjajah kita. Itu dulu perangnya model begitu. Kalau sekarang, kalau kita ingin Islam kuat, Islam hebat, di samping kita semua memperkuat keislaman kita, berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kita tidak boleh abai, tidak boleh cuek dengan yang namanya politik. Bu, paham tuh Bu? Maksudnya kumaha Pak Ustad? Teu ngarti politik-politik, dikain politik teh polongo tileutik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kieu Bu. Ieu kan urang hirup di negara. Bunya? Nagara urang teh aya nu ngurusna. Nu ngurusna teh dimulai eksekutif samodel presiden, kemudian gubernur, bupati, kahandapna camat, lurah, RT, RW. Eta teh eksekutif ngaranna. Orang yang diberikan kuasa, diberikan amanah oleh kita untuk ngelola negara, ngelola daerah. Punya? Ada juga yang kita amanahkan untuk membuat undang-undang seperti anggota dewan di kabupaten, anggota dewan di provinsi, anggota dewan di pusat. Nah, anggota-anggota dewan yang membuat undang-undang dan pejabat-pejabat yang tadi presiden terus kehandap, mereka itulah yang punya kekuasaan dan kewenangan untuk membuat undang-undang dan mengatur kehidupan bernegara kita. Bu, terus eta anu bisa jadi presiden, gubernur, bupati, lurah, saha anu nunjukna, saha anu bisa ngajadikeunana urang. Yang bisa menjadikan seseorang jadi presiden, gubernur, bupati, lurah adalah kita. Lamun sakira-kira orang mempercayakan itu, menunjuk itu kepada orang yang tidak paham agama, tidak cinta agama, maka yang terjadi adalah mereka akan membuat undang-undang dan peraturan yang bertentangan dengan agama. Tapi sebaliknya, lamun ku orang dipercayakan dia kekuasaan kepada orang yang paham agama, cinta agama, hormat ka ulama, maka insya Allah mereka akan mengatur negara ini, mereka akan membuat peraturan ini tidak akan bertentangan dengan agama. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jadi anu ngajadikeun presiden saha? Urang. Nu ngajadikeun gubernur saha? Urang. Nu ngajadikeun bupati saha? Urang. Nu ngajadikeun dewan-dewan saha? Urang. Kalau dulu jihad kita dengan pedang, kalau sekarang jihad kita adalah dengan menggunakan hak suara kita, hak pilih kita, kita berikan kepada orang yang layak dan pantas. Itu jihad kita. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Kadang-kadang jelas Pak Ustadz, ujung-ujungnya pas waktuna malehoy deui bae. Jelema nu teu pantes jadi pamimpin dipilih gara-gara mere duit 50.000. Aya nu kitu diberi tiung ipis teh tiung 5.000-an. Duaek bae ta ibu-ibu. Aya nu kitu. Inilah dari sini yang menjadikan akhirnya yang naik menjabat jadi penguasa orang-orang yang gak bener, orang-orang yang tidak paham agama, yang tidak cinta agama, bahkan orang-orang yang berpaham komunis, anti agama jadi penguasa. Padahal kita umat Islam malah penguasanya orang yang tidak tahu agama, tidak cinta agama, bahkan anti agama. Siapa yang menjadikan mereka jadi penguasa? Kita. Kok bisa umat Islam menjadikan seorang penguasa atas mereka dari orang-orang yang tidak beragama, padahal masyarakatnya masyarakat beragama? Kok bisa? Naon gara-gara masyarakatna
kabeli ku duit. Muntamah numerena jelema anu pastea, dasar mah jelema pas, akhlakna pas, ilmuna pas. Mere duit sakali rada endah we tah dicokot ge. Ieu mah jelemana dasar mah jelema geblek. Boro-boro salat wudu ge teh nyahoeun. Kadola tina beungeutna ge bulauk. Sudah dia bukan orang yang paham agama, tidak cinta agama, tidak cinta ulama, didukung oleh partai juga partai yang tidak cinta dan anti kepada agama. Eta dipilih baik ke masyarakat, dipilih baik eta ku masyarakat. Akhirnya jadilah dewan-dewan kita, pemimpin-pemimpin kita orang-orang yang tidak paham dan tidak cinta agama, bahkan anti agama. Jelas apa henteu? Jelas apa henteu? Jadi mun baheula mah untuk mempertahankan kejayaan Islam dengan turun ke medan perang, bawa pedang, bawa senjata, berhadap-hadapan melawan para penjajah dan juga orang-orang kafir harbi. Kalau sekarang bila kita ingin mempertahankan kejayaan Islam, selain daripada kita memperkuat keislaman kita pribadi, ayo gunakan hak pilih kita, berikan pilihan kita kepada orang-orang yang layak untuk memimpin atas kita. Betul apa tidak? Siap berjuang, siap kita pilih orang-orang yang layak dan cinta agama. Betul? Takbir. Moal malehoy, moal robah sanajan diberi duit. Benar, betul. Saksian kinahrul ya, awas kalau mau ayah di dia nu jadi jelema nu tercinta ke agama, terpaham agama, jadi baik itu eksekutif maupun legislatif, berarti ngomong bohong orang dia, berarti bohong. Masya Allah, ini kabupaten sebutannya Kabupaten Pandeglang, kota 1000 santri 1000 kiai, sejuta sajuta jeung kiai 1000 jeung santri dibalikkan. 1000 kiai, sejuta santri, luar biasa. Pandeglang itu kabupaten yang disebut sebagai 1000 kiai, sejuta santri, artinya tepantes mun di Pandeglang dilegalkan yang namanya tempat-tempat kemaksiatan. Betul apa tidak? Tepantes lamun ditapen di Pandeglang bertebaran tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat perzinahan, bertebaran toko-toko yang menjual minuman keras. Betul apa tidak? Urang isin disebut sebagai kota 1000 kiai, sejuta santri, nyatanya di Pandeglang banyak toko-toko penjual minuman keras. Di Pandeglang banyak tempat-tempat prostitusi dan perzinahan. Di Pandeglang banyak orang-orang yang mengedarkan narkoba dan mengkonsumsi narkoba. Nauzubillahi min. Makanya kita semua mesti berjuang, berjihad fi sabilillah. Siap berjihad, siap berjuang, siap kita pilih orang-orang yang pantas untuk memimpin kita. Betul? Siap moal malehoy, najan diberi duit, tetap akan istiqomah. Betul? Takbir. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan dalam momen perpindahan tahun ini menjadikan kita semangat untuk merubah sedikit demi sedikit. Karena para jamaah semua, perubahan itu semua ada di tangan kita. Kalau kita ingin berubah, bagaimana kita? Kalau kita ingin berubah, semua itu ada di tangan kita. Kalau kita tidak peduli, tidak akan ada perubahan yang lebih baik. Tapi kalau kita meningkatkan kepedulian kita, lurus istiqamah, insya Allah perubahan akan kita rasakan, yaitu perubahan yang lebih baik untuk Indonesia, khususnya untuk Pandeglang. Insya Allah. Jadi para jamaah sadayana, terakhir yang ingin saya tanyakan kepada semua, jawab yang kompak, yang serempak. Jawab yang kompak dan serempak. Tidak ada agama yang mulia, yang benar, yang suci kecuali agama Islam. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Maka setiap kita berkewajiban untuk menjadi seorang muslim yang sejati. Siap? Siap. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita sering hadir majlis-majlis ilmu. Melalui majlis ilmu itulah akan terbentuk, akan terpaham agama kita yang sebenarnya. Siap kita ramaikan majlis taklim kita, siap kita hadiri,
betul. Yang kemudian kalau kita ingin negara kita, daerah kita menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang nyaman, aman dalam naungan ampun Allah Subhanahu wa taala, maka para pemimpinnya mesti pemimpin yang cinta agama, cinta ulama. Betul apa tidak? Para ulama dan ustadznya mesti ulama dan ustadz yang istiqomah. Betul apa tidak? Orang-orang kayanya harus punya kepedulian dan dermawan. Betul tidak? Orang-orang fakir miskinnya harus mau berdoa, memohon, mendoakan para pemimpin, ulama dan juga orang-orang kaya. Betul apa tidak? Siap kompak, siap berjuang, siap memilih orang-orang yang benar, siap memilih orang-orang yang cinta agama, yang paham agama, siap memilih orang-orang yang siap memperjuangkan keadilan. Betul apa tidak? Siap apa tidak? Takbir. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Maka mari mengakhiri daripada pengajian ini, sebelum kita tutup, kami umumkan insyaallah kami akan mengadakan ziarah kubro. Ini akan dihadiri oleh para kiai, para habaib dan umat se-Provinsi Banten. Di mana ziarah kubronya? Di Makbarah Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari apa? Nanti hari Ahad besok jam 1 ba'da zuhur. Ayo kepada semua kaum muslimin wal muslimat, pecinta Nabi, pecinta aulia, ayo kami mengajak untuk sama-sama ikut serta hadir. Untuk apa kita ziarah di sana? Kita meminta kepada Allah, bertawassul dengan karomahnya Sultan Hasanuddin Banten, agar Allah menjadikan Banten daerah provinsi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama-sama di sana agar menjadikan Indonesia yang diberkahi oleh Allah, diberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang saleh. Banten diberikan pemimpin yang adil dan saleh, Pandeglang diberikan pemimpin yang adil dan saleh. Yuk sama-sama kita berdoa di sana. Kira-kira orang sini siap untuk hadir? Siap tidak untuk hadir? Nanti bikin deklarasi ya, di akhir nanti deklarasi. Yuk kita hadirin, azamkan, niatkan di hati kita, insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Abu Ya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani dan juga oleh Al Habib Muhammad bin Husain Athos memimpin ziarah kubro ini. Ini satu keberuntungan besar untuk kita. Kita kalau sengaja-ngaja susah, kita kumpul bareng sabanten barengan ziarah di Makbarah Wali. Hese orang sengaja-ngaja mah. Adapun kami alhamdulillah kami menjadi panitia dalam acara ini, maka kami mengajak kepada warga di sini semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, ayo kita ziarah, kita hadir, kita syiarkan, kita ramaikan ziarah kubro ini. Tiada tujuan kita kecuali untuk bertawasul, berdoa kepada Allah, tawasul dengan karomahnya wali, agar Allah memberkahi kehidupan kita, memberkahi negara kita, memberkahi provinsi kita, memberkahi kabupaten kita, dan juga setiap rumah yang ada di Banten dan di Indonesia ini. Tujuan kita tidak lain kecuali itu, supaya agama orang salamet, negara orang salamet. Sabab kan kedeng derek aya pemilu ulah sampai nu mimpin, aduh nu piomongeun bae. Jangan sampai yang mimpin kita orang yang nyieun piomongeun bae. Anu nyeun ngamahal-mahalkeun bae, pusing kana hulu, mararahal segala mahal. Masya Allah, luar biasa. Makanya kita ayo sama-sama. Ibu lawan hanga doa kan itu sosoranganan, ya bagus saja. Tapi akan berbeda kalau andaikan kita doanya bersama-sama di sana, kumpul kabeh sabanten di ditu. Manatin hargemna. Siap hadir, siap hadir, siap hadir. Insya Allah sakitu nu kapiatur. Mudah-mudahan manfaatna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa uraian